Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Zilullah. Saya adalah seorang lulusan baru dari Kimia Universitas Gadjah Mada yang juga sangat suka dan passionate di bidang data maupun komputasi. Akhir-akhir ini, ramai protes dari para pedagang tradisional untuk menutup beberapa online shop. Ya, tidak dipungkiri bahwasannya kebiasaan berbelanja online telah menjadi suatu norma yang baru. Data penjualan melalui e-commerce tingkat dunia pun berkata tiap tahunnya meningkat, dan prediksi ke depannya tetap akan meningkat. Negara kita, Indonesia, tahun ini menempati posisi ketiga dari seluruh negara di belahan dunia untuk kategori pertumbuhan penjualan melalui e-commerce. Sehingga perusahaan e-commerce ini punya prospek yang sangat positif. Pada kesempatan ini, saya sebagai data scientist akan menunjukkan bagaimana sampai terbentuk suatu kebiasaan belanja online, serta bagaimana peran penting seorang data scientist dalam mencari solusi berbagai permasalahan di perusahaan e-commerce. Di sini saya menggunakan data Pakistan e-commerce yang saya dapatkan dari Kaggle, dan data ini adalah data real. Karena saya menggunakan Pakistan e-commerce, maka representasi mata uang pada proyek saya ini adalah rupiah Pakistan, di mana satu rupiah Pakistan senilai dengan Rp55. Selama sekitar periode 2 tahun 2 bulan, Pakistan e-commerce ini telah mendapatkan 4 triliun rupiah Pakistan dan memiliki sekitar 98.000 sekian pelanggan. Sayangnya, pertumbuhan pendapatannya semakin menurun di periode-periode akhir. Begitu juga pada pertumbuhan customer barunya. Tidak cukup di situ, kondisi Pakistan e-commerce ini sangat-sangat mengenaskan, di mana rate pembatalan pesanan tiap bulan semakin meningkat, bahkan jauh lebih tinggi daripada rate complete order. Lebih dari 50% total transaksi yang terjadi adalah transaksi yang cancel dan refund. Sungguh sangat mengenaskan. Lalu bagaimana solusinya? Personalisasi kampanye pemasaran, yaitu suatu strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakter pelanggannya. Begini, seorang data scientist itu mampu membuat segmen-segmen pelanggan dari data ribuan atau jutaan maupun miliaran pelanggan dari suatu perusahaan berdasarkan kemiripan-kemiripan sifatnya. Itu menjadi referensi yang sangat berharga bagi tim business development dan sales marketing untuk menentukan maupun menguji berbagai strategi yang dirasa cocok sesuai dengan karakter segmen pelanggan itu. Oke, di sini saya menggunakan metode RFM dengan menerapkan algoritma K-means dan metode kuantil, mendapatkan 5 segmen berdasarkan nilai resensi dan 4 segmen berdasarkan kombinasi nilai frekuensi maupun monetary, yang selanjutnya saya sebut sebagai customer value. Ini adalah heatmap persebaran persentase jumlah pelanggan dari tiap segmennya, serta info terkait profil dari segmen pelanggan. Kita dapat lihat bersama bahwasanya pada pelanggan Pakistan e-commerce ini, banyak yang tersebar di segmen inactive dan low value. Wow. Selanjutnya, user dapat melihat secara detail persebaran dari tiap segmennya. Begitu juga profil lengkap dari segmen-segmennya tentunya, yang mana menjadi suatu ilmu referensi yang sangat berharga bagi tim untuk menentukan strategi yang dirasa cocok. Contohnya, di sini saya memiliki pandangan terkait beberapa strategi yang bisa diterapkan. Misalkan pada segmen new customer, saya sebutnya sebagai welcome campaign, yaitu kampanye ucapan selamat datang serta tawaran promo pada transaksi pertamanya. Dan untuk meningkatkan loyalitas dan menjaga loyalitas, saya memberikan loyalty program, itu suatu ongoing incentive. Oke, contoh lagi misalkan pada segmen high value yang memiliki medium frekuensi dan high monetary, di sini saya memberikan VIP program, yaitu program pelayanan khusus seperti mendapatkan exclusive discount maupun akses terhadap barang-barang limited edition. Serta untuk menggait pelanggan baru, saya menerapkan referral program melalui high value segmen ini. Menarik bukan ya? Oke, si user selanjutnya dapat melihat detail list dari pelanggan tiap segmennya. Kemudian si user juga dapat mengunduhnya. Namun teman-teman, ibu, bapak semuanya, pernah kan kita mendapatkan suatu promo, namun pada barang yang tidak kita sukai atau butuhkan di waktu itu? Ya, sangat sayang. Di sini, saya dengan menggunakan metode analisis item-based collaborative filtering, melakukan analisis untuk menentukan kira-kira produk-produk manakah yang pada waktu itu dibutuhkan, bahkan diinginkan oleh seorang pelanggan. Di sini, contohnya, si user akan coba memilih resensi segmen pada code.
Kemudian customer value-nya dipilih medium value. Kemudian akan muncul berbagai semua list dari customer pelanggan yang memenuhi segmen ini. Misalkan user memilih ID ini, dan kemudian muncul profil lengkap RFM dari pelanggan ini, serta barang-barang pada riwayat belanjanya dan barang-barang rekomendasi. Di sini saya menggunakan algoritma key heuristic burst dan saya set maksimal produk rekomendasinya 20 dan recom rate minimalnya adalah 0,5 dan nilai maksimal recom rate adalah 1, di mana semakin tinggi recom rate, maka semakin tinggi barang itu kemungkinannya diinginkan bahkan dibutuhkan oleh pelanggan. Nantinya user dapat mengunduh ini dan menerapkan berbagai strategi yang telah ditentukan sebelumnya pada barang-barang produk yang terekomendasi ini, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan dari strateginya. Cukupkah di sini? Saya merasa ada satu hal lagi yang juga sangat signifikan, yaitu kesediaan produk-produk barang di toko Pakistan e-commerce ini. Ya, seandainya saja ya, pelanggan sudah tergiur karena strategi yang diterapkan sebelumnya untuk memberi barang. Namun, sayangnya barangnya tidak ada. Ya, sia-sia, gagal total strategi yang telah diterapkan. Sehingga di sini, saya sebagai dukun saintis mampu meramal kira-kira permintaan pada tiap-tiap kategori toko Pakistan e-commerce di beberapa periode ke depan. Di sini saya set maksimal waktunya adalah setengah tahun ke depan karena dengan pertimbangan perubahan tren tiap bulan bahkan tiap minggunya, sehingga harus ada penyesuaian pada model saya. Di sini saya menggunakan model Propet. Saya mampu menghasilkan suatu prediksi dengan kesalahan error di bawah 2%. Misalkan si tim user di sini adalah tim supply management serta pemilik toko yang bekerja sama dengan Pakistan e-commerce ini ingin melihat pada woman fashion, kemudian ingin memprediksi kira-kira 7 hari ke depan berapa permintaannya. Akan muncul total permintaan pada 7 hari ke depan, serta di sini saya menyediakan referensi produk-produk yang paling banyak peminatnya pada beberapa periode ke belakang. Begitu juga saya memberikan info terkait kebiasaan waktu-waktu transaksi yang dilakukan oleh pelanggan pada kategori toko ini. Misalkan di satu minggu yang paling sering adalah pada hari Jumat. Oke, mari kita ringkas bersama berbagai strategi yang telah kita terapkan pada Pakistan e-commerce yang sedang kritis ini. Vaksin pertama, saya berikan custom segmentation. Kemudian vaksin kedua, personalisasi produk rekomendasi, dan vaksin boosternya saya berikan demand forecasting. Maka saya sebut aplikasi saya ini sebagai e-commerce booster. Harapannya, di sini Pakistan e-commerce akan sembuh kembali, di mana pendapatannya kembali normal, bahkan meningkat, serta rate pembatalan pesanan maupun refund order semakin menurun seiring berjalannya waktu. Bagaimana bisa terjadi itu? Ya, nantinya akan terbentuk engagement antara si pelanggan dengan Pakistan e-commerce ini, karena si pelanggan merasa terpuaskan bahwasanya e-commerce Pakistan ini mampu memenuhi kebutuhannya bahkan sampai keinginannya. Nantinya akan terjadi repeat order sehingga terbentuklah kebiasaan belanja online. Si pelanggan juga berpotensi memberikan rekomendasi pada teman-teman maupun saudaranya karena merasa dipuaskan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya pada kesempatan ini. Dan ini adalah halaman yang merujuk pada detail proyek saya ini, beserta biografi singkat dari diri saya. Saya juga menyertakan berbagai strategi data scientist yang dapat diterapkan pada Pakistan e-commerce ini. Tentunya tidak terbatas pada perusahaan e-commerce. Dapat juga perusahaan travel, telekomunikasi, bahkan perusahaan-perusahaan manufacturer. Ingin tahu lebih lanjut, bisa menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.